Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali di Renungan Harian HKBP Batam Resort Batam. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi. Bapak Ibu terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kami bersyukur di mana Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami, sehingga kami bisa melaksanakan pekerjaan kami dalam satu hari ini. Biarlah Tuhan yang selalu beserta kami sebelum kami memulai aktivitas kami. Sebentar kami ya Tuhan memberikan waktu kami untuk bersekutu bersama dengan Engkau lewat renungan pada hari ini. Kiranya bersabdalah Engkau ya Tuhan di dalam hati dan pikiran kami. Kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini, hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024, yang tertulis di Yesaya 66 ayat 18. Aku mengenal segala perbuatan dan rancangan mereka, dan aku datang untuk mengumpulkan segala bangsa dari semua bahasa, dan mereka itu akan datang dan melihat kemuliaanku. Bapak Ibu yang terkasih, dalam tema renungan kita pada hari ini, yaitu melihat kemuliaan Tuhan. Kita mau melihat bagaimana kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Terlebih dahulu kita melihat kemuliaan Tuhan dalam bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Ketika bangsa Indonesia terjajah, kita sudah memasuki 78 tahun bangsa Indonesia bebas dari penjajahan dari bangsa yang lain. Bebas untuk melakukan segala pekerjaan. Bebas untuk hidup. Bebas untuk bermasyarakat. Oleh karena itu, begitu juga dengan gambaran bangsa Israel. Ketika mereka dijajah, ketika mereka terbuang ke tanah Mesir, mereka tidak bisa melakukan pekerjaan yang sesuai dengan kehendak mereka. Oleh karena sikap mereka terbuang. Oleh karena
Bapak Ibu, Tuhan Allah menjanjikan kebebasan supaya mereka bebas. Apa yang harus mereka lakukan? Kenapa Indonesia bisa bebas? Itu juga yang digambarkan dengan bangsa Israel. Bangsa Israel bisa bebas karena mereka mau mendengarkan akan firman Tuhan. Dan Tuhan Allah menjanjikan kebebasan supaya mereka bebas. Apa yang harus mereka lakukan? Dan apa janji Allah kepada bangsa itu? Janjinya adalah dikatakan tadi di ayat renungan kita, aku akan mengumpulkan segala bangsa untuk melihat perbuatan Tuhan. Demikian dengan kita, yaitu bangsa Indonesia. Boleh merdeka oleh karena Tuhan. Oleh karena penyertaan Tuhan. Oleh karena bimbingan Tuhan. Sehingga kita bisa memenangkan kemerdekaan ke-78 tahun. Jadi, apa reaksi kita? Apa respon kita ketika Tuhan membantu kita dan kita bisa menang? Yang pertama, sebagai orang percaya, marilah kita hidup untuk melakukan kehendak Allah yang berdampak positif. Yang kedua, marilah kita menunjukkan kasih-Nya ke seluruh dunia. Bukan hanya cuma mengasihi diri sendiri, tetapi kita diajak untuk mengasihi semua manusia. Semua yang diciptakan oleh Tuhan. Sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri, begitu juga kita mencintai orang lain. Yang ketiga, marilah datang pada Tuhan lewat cara kita hidup. Cara kita berbicara, cara kita bekerja, cara kita beribadah. Kita harus mengupayakan agar apapun yang kita kerjakan dapat mendatangkan berkat bagi sesama. Jadi Tuhan ingin kita melakukan yang terbaik yang diinginkan oleh Dia. Bahwa kita harus sadar bahwa apapun yang kita miliki itu berasal dari Allah dan harus kita pakai untuk kemuliaan Allah. Apa yang ada pada diri kita, Bapak Ibu, ingat, itu bukan karena kekuatanmu, tetapi itu karena kasih dari Allah. Oleh karena itu, mari kita pakai apa yang kita miliki untuk kemuliaan bagi Tuhan. Pancarkanlah kemuliaan Tuhan lewat berkat-berkat yang kau terima. Apapun profesimu, baik itu profesimu sebagai guru, sebagai wira swasta, dan apapun itu sebagai dokter, tunjukkan jati dirimu seorang Kristen dan lakukan apa yang diinginkan oleh Tuhan daripadamu. Dan pakailah itu untuk kemuliaan bagi Tuhan. Dan tetaplah takut akan Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seperti bangsa Israel ketika dia dikeluarkan oleh Allah dari perbudakan, mereka semakin bersyukur dan semakin memancarkan kasih dari Allah. Dan demikian juga seperti kita. Kita juga harus memancarkan kasih Allah. Di mana Tuhan telah membangkitkan kita dari kematian oleh karena dosa. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Allah lebih dahulu mengasihi kita. Oleh karena itu, kita harus melakukan kasih kepada sesama manusia. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang menyapa kami pada hari ini. Biarlah firman-Mu yang selalu bertumbuh di dalam kehidupan kami.
Biarlah firman-Mu yang menjadi fondasi di tengah-tengah, sehingga apapun masalah yang kami hadapi, tetap kami bersandar hanya kepada firman-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, di setiap langkah kami, berfirmanlah Engkau di dalam kehidupan. Supaya kami, Tuhan, mana yang harus kami kerjakan dan mana yang harus kami tidak mau melakukannya sesuai dengan kehendak-Mu. Pada hari ini juga ya Tuhan, kami juga mau membawakan seluruh jemaat-Mu. Biarlah Tuhan yang selalu beserta mereka dan mengajari mereka di setiap pekerjaan, di setiap langkah mereka, di setiap pembicaraan mereka. Biarlah ya Tuhan, tubuh kami yang Engkau ciptakan menjadi kemuliaan itu bagi nama-Mu. Ajari kami memberikan yang terbaik supaya nama-Mu dipermuliakan oleh orang-orang yang tidak mengenal Engkau lewat perbuatan kami yang seturut dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, seluruh para jemaat-Mu yang sedang melakukan pekerjaan. Biarlah Tuhan yang selalu memberkati mereka. Tuhan yang selalu melindungi mereka. Tuhan yang selalu memberikan kekuatan. Dan juga Tuhan yang selalu mengingatkan mereka. Supaya mereka juga tahu bahwa mereka ada di hati-Mu. Dan Tuhan ada di hati mereka. Ya Tuhan, setiap pekerjaan para jemaat-Mu, biarlah Engkau yang selalu melakukan kehidupan kami sehari-hari dan memberkati setiap pekerjaan kami sehingga kami semakin mengenal Engkau. Allah Bapa yang terkasih, kami juga tidak lupa membawakan para jemaat yang sakit. Biarlah Tuhan yang selalu menjamah tubuh mereka dan membalut luka-luka mereka supaya mereka memperoleh penyembuhan yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan. Dalam satu hari ini, kami mau memuliakan nama-Mu di sepanjang kehidupan dan di sepanjang pekerjaan kami. Berkati ya Tuhan, para hamba-hamba-Mu, para jemaat-Mu yang memberikan waktu, memberikan talentanya kepada gereja-Mu. Biarlah mereka juga Engkau berkati di setiap rumah tangga mereka, di setiap rancangan hidup mereka, dan di setiap apapun yang mereka inginkan. Biar Tuhan yang selalu memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah pada hari ini nama-Mu termuliakan di setiap pekerjaan kami. Berkati kami ya Tuhan. Ajari kami supaya kami mengerti dia berkat-berkat yang kami terima. Dan kami bisa memakainya itu untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Ampuni kami. Amin.